Betul. Jadi memang ya susah ya. Kalau saya cuma satu Ahok, kalau ada 10 Ahok bukan berarti itu harus keturunan minoritas, bukan. Tetapi yang beraninya kayak dia gitu ya. Masalahnya yang beraninya kayak Ahok itu nggak ada lagi. Siapa lagi? Nah ini saya yakin Jokowi itu ada tekanan, ada ancaman-ancaman, termasuk yang masalah KPK ini bisa tiba-tiba berbalik. Semua udah di ini, tiba-tiba diancam. Saya yakin ada ancaman-ancaman itulah. Termasuk yang Hamas ini, kenapa bisa tiba-tiba, ya kan, seorang Jokowi yang nampaknya begitu bisa tiba-tiba memihak atau pura-pura politik segala macam, enggak lah, itu jelas tekanan lah. Karena suara kita kurang kenceng, intinya begitu. Suara kita kurang kenceng lah intinya. Makanya Jokowi harus dipaksa untuk ngutukin atau untuk tadi ya KPK itu sudah jelas yang 75 orang itu udah nggak lulus. Nah itu kan udah jelas begitu. Saya ngalamin soalnya ya, ini satu cerita. Saya ngalamin suatu ketika saya diberi tugas untuk membereskan satu sistem dalam organisasi gitu ya. Yang ngasih tugas bos saya sendiri, owner langsung. Saya beresin, ceder. Kalau saya kan langsung to the point, nggak urusan kan. Tugasnya ini jelas. Pak, mau basa-basi apa mau beneran nih? Saya bilang, Bapak cuma mau laporan, apa mau saya eksekusi? Eksekusi! Wah, kayak Jokowi kan, eksekusi, saya gigit, ngomong gitu. Oh, saya beneran, saya serius, tak beresin. Tak audit satu-satu, tak rapiin semua sistemnya. Wah, banyak yang nak singgir-singgirin. Terakhir yang disingkir-singkirin ini, dia lobby. Terus, si owner ini lunak. Entah lobbynya bagaimana, saya yakin ngancam mau boikot ya kan. Tahun ini lunak. Terus saya ditekan sama owner, saya bilang, kamu kemarin suruh saya beresin. Sekarang kita udah beres nih. Satu langkah lagi kita run. Kita udah punya orang-orang bagus siap ditaruh. Tetapi karena dia takut dengan intimidasi para kurawa ini, akhirnya si ownernya mundur. Kamu terlalu keras, terlalu ini. Oh, kalau saya nggak keras, kita nggak maju nih. Sekarang tak tunjukkan semua hasilnya. Nih, ini unit ini hasil semua. Wah, ini karena diancam. Udah saya bilang, saya mundur. Saya langsung begitu, saya mundur. Saya nggak mau. Saya tidak mau abu-abu. Iya, tidak. Sebab saya sudah pertaruhkan semua, orang marah sama saya. Jadi jangan sampai berhenti. Wah, kalau berhenti saya babak belur. Akhirnya saya mundur. Saya mundur, dia jalan babak belur dia. Babak belur dia. Kalau saya udah kasih tahu, ini kita sudah bahas jalan. Kalau kamu takut, nggak diselesain, bubar. Diselesaiin, jadi walaupun ada sedikit-sedikit teror begitu, jangan takut, kita sudah jalan nih. Makanya dari awal saya sudah tanya dulu nih, mau serius apa mau basa-basi? Makanya saya bertindak, waktu saya bertindak seperti ini, ya orang-orang berusaha kendalikan saya, nggak bisa, saya jalan sendiri. Sebab jangan sampai nanti saya udah di tengah jalan, tiba-tiba digajluk. Wah, saya udah ngalamin beberapa kali tuh, digajluk sama atasan saya tuh. Ya, wah, saya udah ngalamin. Itu persis ya, kalau dalam cita-cita politik, dalam cita Samkok itu, sama itu ya. Terakhir digajluk sama rajanya sendiri, sama kaisarnya sendiri. Oh ya, jangan sampai itu, saya juga nggak mau digituin. Tapi itulah terjadi ya, digajluk itu ya, dikorbankan oleh sang ininya sendiri. Nah, saya kira Jokowi juga mengalami hal yang sama sekarang ini. Dia nggak mau digajluk begitu, jadi dia pasti kendor, kompromi. Tapi kalau kita teriak yang keras, sekeras-kerasnya, ya saya kira Jokowi nggak akan kompromi. Iya, saya juga kecewa juga sih, Pak. Tapi saya pikir-pikir ya memang benar. Kalau dulu Ahok aja salah ngomong bisa didemo, apalagi kalau presiden nggak ngomong membela, dia diem saja salah, apalagi sampai ngomong membela Israel. Tapi saya contohkan kalau kayak Erdogan itu betul-betul memerangi Israel lewat kata-kata. Tapi kan kita tahu kedubesan Israel ada di Turki, bahkan ekspor impornya saja sudah sampai 7 triliun per tahun, lebih tinggi daripada nilai ekspor impor Indonesia ke Turki ataupun negara-negara Arab yang lain. Jadi itulah yang namanya, kalau menurut saya Pak, politik. Bagaimana dia menenangkan yang di bawah, tapi bagaimana dia menjalankan pemerintahan agar sesuai. Juga soal KPK juga justru memang agak menyedihkan soal yang KPK ini ya Pak.
Cuma kalau saya pernah dengar cerita ada seorang pemimpin yang ya begitu juga, dia punya ancaman ada dari sekelompok dan akhirnya tetap dipelihara tapi disingkirkan ke bagian yang mungkin tidak terkena. Saya harap begitu, tapi saya mesti ngeliat lagi ya Pak. Dan benar kata Bapak juga, akhirnya kalau pejabat-pejabatnya enggak benar, ya susah juga. Kayak Kaisar Tang Lee Semin, dia kan juga naiknya itu karena dia punya pejabat-pejabat yang berani ngomong, ngungkapin. Bahkan ada beberapa pejabat yang bisa ngomong yang berkali-kali pingin dibunuh sama Lee Semin gara-gara saking aktifnya, tapi karena mereka lah akhirnya naik. Jadi ini yang kurang di Indonesia menurut saya, pejabat-pejabat yang mau ngomong ya digantikan oleh kita-kita ini. Gitu aja Pak, terima kasih. Iya, betul. Jadi memang ya susah ya. Kalau saya cuma satu Ahok, kalau ada 10 Ahok, bukan berarti itu harus keturunan minoritas, bukan. Tetapi yang beraninya kayak dia, gitu ya. Masalahnya yang beraninya kayak Ahok itu nggak ada lagi. Siapa lagi? Luhut aja nggak berani kok. Luhut aja nggak seberani Ahok kok. Siapa lagi yang berani? Nggak ada. Oh ya Pak, satu kan? lagi Pak, maaf. Cuman Ahok aja sekarang tadi udah. Iya. Ya, boleh nambahin sedikit lagi Pak. Saya ingat, kalau saya nggak tahu soal ramalannya, tapi dulu Gus Dur pernah meramalkan beberapa orang untuk akan menjadi presiden Indonesia. Jokowi kejadian, dan mungkin yang terakhir ada satu orang lagi yang diramal, ya saya harap dia bisa nantinya Pak. Gitu. Terima kasih Pak. Iya, ya tapi ya itu tadilah butuh keberanian lah. Butuh keberanian. Itu sayang sekali kita sedikit sekali orang berani, makanya kita yang jadi rakyat, teman-teman yang jadi rakyat, ya harus mulai berani. Makanya kalau tidak berani seperti kalau saya kan sudah saya perhitungkan. Saya berangkat kemari, ya saya sudah semua dokumen-dokumen saya beresin, saya teriak yang keras dari sini.